Salam saudara, selamat pagi. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Markus 15 ayat yang ke-34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, seringkali kita membaca bagian ini sambil lalu. Karena bagian ini sudah terlalu terbiasa kita baca. Dan bagian ini adalah bagian pra kematian dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, tapi kalau kita melihat lebih dalam, kalau kita memeriksa bagian ini, kata-kata Yesus ini, ternyata ini bukan sekedar kata-kata yang sambil lalu, tapi kata-kata ini memiliki beberapa makna yang penting. Yang pertama, Yesus berteriak dengan suara yang nyaring, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa dia berteriak seperti itu? Saudara, sebagai manusia, dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Sejak malam di Taman Getsemani, dia ditangkap, digelandang ke sana kemari, diperiksa di pengadilan-pengadilan yang tidak adil, dibawa dari Herodes Pilatus Herodes, dibawa ke Mahkamah Agung, dibawa ke sana kemari menghadapi pengadilan-pengadilan, pemeriksaan-pemeriksaan yang tidak adil. Bukan hanya sampai di situ, saudara. Bahkan pada akhirnya dia harus menerima cambukan yang begitu banyak di tubuhnya. Dia mengalami kelelahan, dia kehilangan darah. Sebagai manusia, dia berada dalam titik terendah, berada dalam titik nadir. Dan sebagai manusia yang mengalami begitu banyak penderitaan, pada akhirnya dia harus naik di atas kayu salib. Di atas salib inilah dia meneriakkan kata itu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Teriakan ini ketika dia sebagai manusia, dia ingin bergantung, berharap pada Allah. Tapi justru pada saat itulah Allah meninggalkan dia. Sebagai manusia, surat Filipi memberi kesaksian dalam Filipi 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-6. Dia yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba yang taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya di atas salib, sebagai manusia yang mengalami penderitaan yang bahkan sampai titik terendah, dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebagai manusia membutuhkan Allah ketika dia ada dalam penderitaan yang luar biasa. Tapi justru pada penderitaan, pada titik terendah, Allah justru meninggalkan dia. Yang kedua, dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, di atas salib, Yesus Kristus Tuhan kita, dia menjadi perwakilan orang berdosa. Dan Allah yang suci, Allah yang maha suci itu, tidak bisa bersatu dengan dosa, tidak bisa bersatu dengan orang yang menjadi perwakilan orang berdosa. Karena itu, sekalipun dia adalah anak tunggal Allah, anak yang begitu dikasihi Allah, tapi Allah harus meninggalkan dia. Karena dia menjadi perwakilan saya dan saudara sebagai orang berdosa. Itulah sebabnya dia berteriak dengan suara yang nyaring, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang ketiga, Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, di sini Yesus berteriak dengan suara yang nyaring, seolah ingin memproklamirkan bahwa dengan teriakan seperti itu, dia telah menebus dosa-dosa kita, menebus dosa saya dan dosa saudara. Dan dengan teriakan seperti itu, di dalam namanya, saya dan saudara yang percaya kepadanya, sekali-kali tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Itulah sebabnya di atas salib Yesus menyaringkan suaranya, Allahku, Allahku, mengapa engkau
meninggalkan aku. Pagi ini saudara, kita belajar dari teriakan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sebagai manusia yang berada pada penderitaan, pada titik paling rendah, dia berharap pada Tuhan. Sebagai perwakilan orang berdosa, Allah harus meninggalkan dia. Dan sebagai juru selamat yang menebus kita, dia berteriak seperti itu supaya di dalam namanya saya dan saudara yang percaya kepadanya sekali-kali tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Saudara, pagi ini sudahkah saudara percaya pada Sang Mesias, Sang Juru Selamat, dan Tuhan yang menebus kita itu? Kalau belum, pagi ini ambil komitmen, percaya kepada dia sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita. Kalau saudara tidak mau, saudara menolaknya, maka teriakan dia itu akan menjadi teriakan saudara satu hari kelak di dalam kekekalan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman pagi ini. Kami belajar dari teriakan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ketika Allah Bapa meninggalkan Tuhan kami. Kami belajar Tuhan, bahwa ketika dia sebagai manusia yang mengalami penderitaan, dia berharap pada Tuhan. Tuhan justru meninggalkan dia. Sebagai perwakilan orang berdosa, engkau yang suci juga harus meninggalkan dia. Tetapi yang menjadi penghiburan bagi kami adalah dengan teriakan itu, kami yang percaya kepadanya sekali-kali tidak akan ditinggalkan oleh Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah engkau di atas firman. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati